Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 63. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 31. Regulasi yang harus dijadikan acuan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian adalah A. Permentan nomor 52 tahun 2009, B. Permentan nomor 25 tahun 2009, C. Permentan nomor 91 tahun 2011, atau D. Permentan nomor 47 tahun 2017. Oke, kita bahas ya teman-teman. Permentan nomor 52 tahun 2009 itu mengatur tentang metode penyuluhan pertanian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang A ya teman-teman, Permentan nomor 52 tahun 2009. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut soal nomor berikutnya, nomor 32. Kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar dengan melihat penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya atau melihat sesuatu akibat tidak diterapkan teknologi di suatu tempat adalah A. Temu kangen, B. Pariwisata, C. Agrowisata, atau D. Karya wisata. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, karya wisata adalah kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usaha tani di satu atau beberapa tempat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 32 adalah yang D ya teman-teman, karya wisata. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 33. Kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan antara kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama. Bagaimana tindakan selanjutnya? Dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dibantu oleh petani sendiri dan penyuluh pertanian disebut A. Kursus tani, B. Sekolah lapangan, C. Studi petani, atau D. Kaji terap. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, sekolah lapangan adalah kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan di antara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dibantu oleh petani sendiri dan penyuluh pertanian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah yang B ya teman-teman, sekolah lapangan. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 34. Kegiatan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur dan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Kursus tani, B. Sekolah lapangan, C. Studi petani, atau D. Kaji terap.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, kursus tani adalah kegiatan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 adalah yang A ya teman-teman, kursus tani. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 35. Kegiatan pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian serta partisipasi dan peran serta petani dalam pembangunan pertanian disebut A. Temu karya, B. Temu lapang, C. Temu wicara, atau D. Temu profesi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, temu wicara adalah kegiatan pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian serta partisipasi dan peran serta petani dalam pembangunan pertanian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang C ya teman-teman, temu wicara. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya nomor 36. Penempelan poster, penyebaran brosur, dan majalah merupakan metode penyuluhan yang bersifat A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Aktif, atau D. Tidak aktif. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, metode penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui perantara atau media komunikasi antara lain pemasangan poster, penyebaran brosur, leaflet, atau folder atau majalah, siaran radio, televisi, pemutaran slide, dan film. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah yang B ya teman-teman, tidak langsung. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 37. Metode penyuluhan secara massal melalui berikut ini kecuali A. Siaran lewat radio atau TV, B. Pertunjukan film, C. Kampanye, atau D. Wawancara. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, pendekatan massal penyuluhan pertanian yang dilakukan secara massal antara lain siaran radio, siaran televisi, pemasangan poster atau spanduk, dan kampanye. Jadi untuk A, siaran lewat radio atau televisi, ini benar ya teman-teman. Untuk B, pertunjukan film juga benar. Untuk C, kampanye juga benar. Nah, untuk D, wawancara, ini salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 37 adalah yang D, wawancara. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 38. Kunjungan oleh penyuluh pertanian kepada petani juga disebut tatap muka kepada A. Perorangan, kelompok, dan massal, B. Kelompok dan massal, C. Perorangan dan massal, atau D. Kelompok dan perorangan.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian berdasarkan jumlah sasarannya ada 3, yaitu yang pertama pendekatan perorangan, yang kedua pendekatan kelompok, dan yang ketiga pendekatan massal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang A ya teman-teman, perorangan, kelompok, dan massal. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 39. Pertemuan antara petani dengan pemerintah yang membicarakan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian disebut A. Forum penyuluhan, B. Focus Group Discussion atau FGD, C. Mimbar sarasehan, atau D. Rembuk tani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan adalah pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah, terutama lingkup pertanian, untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 adalah yang C ya teman-teman, mimbar sarasehan. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 40. Temu usaha adalah pertemuan antara petani dengan pengusaha untuk kecuali A. Mengadakan kerjasama kemitraan yang menguntungkan, B. Mengembangkan usaha tani yang berorientasi pasar, C. Mengembangkan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, atau D. Menumbuhkan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar sehingga keuntungan petani meningkat. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan permentan nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian, temu usaha adalah pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri agar terjadi tukar-menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerja sama. Oke, untuk A, mengadakan kerjasama kemitraan yang menguntungkan, ini benar ya teman-teman. Untuk B, mengembangkan usaha tani yang berorientasi pasar, juga benar. Untuk D, menumbuhkan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar sehingga keuntungan petani meningkat, ini juga benar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, mengembangkan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.